Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana kabar teman-teman semua? Ya, sudah pada bangun setelah begadang dari jam 2 dini hari dari Senin ini sampai pagi. Maksud saya juga yang menyaksikan duel antara Spanyol dan Argentina yang berakhir teman-teman sudah tahu 1-0 lewat gol Ferran Torres, maka La Furia Roja Spanyol menjadi juara dunia untuk kedua kali. Saya sudah bicara di video saya sebelumnya soal bagaimana Spanyol bisa menjadi juara dan Argentina sama sekali memang tidak berdaya, tidak berkutik menghadapi La Furia Roja yang tampil luar biasa. Tapi saya coba untuk bergeser ke satu ini, Messi yang memang mengakhiri Piala Dunia ini adalah dia dengan sangat menyedihkan. Dia menangis habis pengalungan medali sebagai juara kedua. Messi tentunya merasa sedih bahwa dia gagal membawa tim Tango Albi Celeste menjadi juara dunia back to back setelah 4 tahun lalu dia sukses mengangkat trofi di Qatar. Mimpi ambisi itu semua sirna. Yang lebih menyakitkan tentunya Messi tidak pernah alami hal ini, apalagi pada 4 tahun yang lalu ketika di final melawan Prancis mereka mengakhiri dengan menang lewat adu penalti. Messi dibuat tidak berkutik sama sekali sepanjang pertandingan. Itu yang mungkin bagi dia sangat sedih. Dia tidak menonjol sama sekali, dibuat mati kutu oleh pemain-pemain Spanyol yang bermain sangat-sangat baik. Bahkan selama 90 menit waktu normal untuk pertama kali dalam sejarah Messi gagal melepaskan sebuah tendangan ke gawang lawan. Ya, jangankan kita bicara untuk on target, off target aja Messi tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menembak. Argentina pun baru bisa melepaskan satu tembakan dia pertama itu pada menit 117. Ada perpanjangan waktu di sana. Betapa sulitnya pemain-pemain Argentina, pressing yang kuat, yang tinggi, ya, penempatan atau perpindahan bola yang sangat cepat dimainkan oleh Rodri, Fabian Ruiz, ya, Dani De Olmo, Alex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, ada pergantian lagi, Pedri masuk, banyak, ya, Nico Williams juga ikut dimainkan. Jadi memang mereka dibuat kebingungan Argentina dan Messi lagi-lagi ya, itu menjadi ikon yang ingin mengangkat trofi tapi gagal sebagai back to back dan lebih terpukul lagi selain dia tidak bisa membuat gol, tidak membuat assist, tembakannya mungkin ada sekali tembakan di 117 itu yang tidak tepat kesalahan dan upaya ditembakkan. Namun dia gagal juga untuk bisa menjadi top skor setelah tampil luar biasa di pertandingan awal di fase grup, mimpin terus kan, wah, 3 gol hat-trick. Sayur kan dia terus bisa naik 5, 6, 7, 8, terhenti di 8. Kylian Mbappe yang terus naik, bahkan Kylian Mbappe bisa mencetak brace saat bekerja melawan Inggris walaupun Prancis kalah dengan 4-6, tapi dengan 2 gol itu membuat Kylian Mbappe menjadi top skor dengan 10 gol. Bahkan untuk urusan gol terbanyak sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia dari tahun ke tahun, karena Mbappe itu kan baru edisi ketiga ini setelah 2018 4 gol, 4 tahun lalu di Qatar dia tampil sebagai top skor 8 gol dan sekarang dia dengan 10 gol naik lagi 2 gol. Luar biasa bagi seorang Mbappe ya. Jadi total dia sudah membuat banyak gol, hampir 21 gol kalau nggak salah ya, 21 gol secara menyeluruh ya. 4 tambah 8 12, 12 tambah 10 22 gol. 22 gol bagi Mbappe. Jadi sudah melampaui semua, melampaui yang Messi pernah buat, juga berada di atas Messi dan ini sudah nggak mungkin akan dipecahkan oleh Messi. Messi sudah memundur, sementara bagi Mbappe masih akan bermain 4 tahun depan, bahkan 8 tahun di Arab Mbappe masih bisa muncul dengan 22 gol kan sudah paling tinggi di antara semua pemain 3 edisi loh. Messi perlu 6 edisi untuk mencapai 20 gol itu secara keseluruhan ya, dengan sekarang 8 gol. Jadi pukulan bertubi-tubi dihadapi Messi di babak final ya. Makanya dia sangat sakit sekali kelihatan. Dia tidak bisa mencetak gol, tidak bisa memberikan assist sekali lagi. Kemudian
gagal sebagai pencetak gol terbanyak, gagal membawa Argentina bisa menjadi juara, dan mereka bermain anti klimaks seperti yang saya bilang di video saya, tidak seperti yang diinginkan oleh banyak orang. Ya, bagaimana Messi itu tertekan sepanjang laga oleh Lamine Yamal dan kawan-kawan, sehingga banyak pelanggaran dibuat oleh pemain-pemain Argentina. Bahkan ada satu kartu merah kan, dengan Enzo Fernandez yang diusir setelah mendapatkan 2 kartu kuning terakhir mengambil Kubarsi dengan 10 pemain. Tapi itu bukan menjadi alasan bermain dengan 10 pemain lalu kalah. Masih dengan 11 pemain aja Argentina sudah tertekan, bahkan tidak bisa masuk ke kotak penalti, tidak bisa menembak sebiji tembakan aja tidak bisa. Itu masih dengan 11 pemain di 90. Tidak ada peluang sama sekali. Ya. Di babak pertama, di babak kedua itu tidak peluang. Sampai Enzo dengan 11 pemain aja mereka nggak berdaya, apalagi cuma bermain dengan 10. Sampai gol itu terjadi. Argentina hanya ingin ya, setelah perpanjangan adu penalti. Itu keinginannya tergambar dari pertandingan mereka. Makanya mereka coba bertahan dengan rapat sebelum ada gol dari Ferran Torres. Jadi menit 106 itu. Bahkan saya bilang di awal kan di video saya, gol Nico Williams itu warnanya bagus. Gol bisa disakat, tapi entah kenapa tidak diintervensi oleh VAR, dilihat itu pelanggaran apakah ada atau enggak, tapi didiamin, wasit juga enggak. Sehingga itu kalau diulang-ulang lihat tidak ada pelanggaran sama sekali yang terjadi, apalagi Emiliano Martinez agak menjatuhkan diri, nggak ada sentuhan dari Mikel Merino di sana, dan dia masih coba untuk bangun menahan bola dari yang akan tembak oleh Nico Williams, tapi sudahlah karena memang takdir sudah buat Spanyol ya untuk bisa menjadi juara yang kedua kali, dan memang saya udah bilang kan lebih pantas Spanyol menjadi juara. Agak lebih ini kalau Argentina bisa menjadi juara dengan bermain seperti itu, kemudian bisa menjadi juara misalnya faktor keberuntungan, wah ini memang banyak juga yang mengecewakan ya. Tapi ke Spanyol bermain dengan sangat baik ya, semua statistik Spanyol unggul, penguasaan bola yang tinggi untuk bisa menghadapi Argentina dengan penguasaan bola yang tinggi sampai 68%. Argentina cuma 32, ya baru kali ini Argentina dapat. Dan ini pertandingan terburuk mereka sepanjang sejarah, terburuk ada di final dengan tim juara bertahan yang bermain jauh di bawah penampilan mereka, perform mereka ya saat ini, di mana mereka tidak bisa menembak selama 90 menit itu kan menjadi satu hal yang paling parah di dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Apalagi dengan sang bintang Messi yang tidak bisa membuat apa-apa sepanjang laga berlangsung. Tapi apapun itu kita tetap harus respect dengan seorang Lionel Messi ya, di usia sekarang 39 tidak main-main kalau dia bisa membuat 8 gol. Itu suatu hal yang luar biasa, menjadi pemain tertua di saat dia masih 38 sebelum ke 39. Lawan Aljazair bisa membuat hat-trick. Itu adalah pemain tertua yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh siapapun dalam usia seperti Messi saat ini, kemudian masih bisa mencetak banyak gol, apalagi hat-trick yang dibuat di laga pertama. Dan Messi mengakhiri memang dengan tidak begitu menggembirakan, walaupun coba dihibur oleh banyak rekan-rekannya, termasuk Lamine Yamal yang mengidolakan Messi. Karena kita tahu Messi waktu Lamine Yamal masih kecil, dimandiin, sempat digendong oleh Lionel Messi, dan sekarang mereka bertemu di ajang prestisius ya, final Piala Dunia. Usia selisih 19 tahun dengan Lamine Yamal, dan Yamal tampil luar biasa. Kalau bisa melihat dia boleh tidak bisa mencetak gol, tapi peran dia di awal gol itu sangat besar, karena mulai berawal dari kaki dia ya, sebelum ada umpan ke Nico Williams ya yang disambar oleh Ferran Torres. Dan ini pemain luar biasa, punya kecepatan, teknik, skill oke lah ya dengan apa yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Dan satu yang saya akan sorot dengan Kubarsi, pemain muda ini menjadi yang terbaik, memang tidak tergantikan sepanjang 8 laga yang berlangsung. Anak muda ini yang pernah bermain di Prancis di terminal 17 Piala Dunia ketika Indonesia jadi tuan rumah, juga pernah bermain di Stadion Manahan Solo. Tidak ada yang menyangka bahwa akhirnya dia menjadi pemain terbaik di Barcelona, dan juga dipanggil oleh pelatih Luis de la Fuente untuk bisa bermain di jantung pertahanan. Dia tergantikan loh. Aymeric Laporte sempat ditarik ya, dalam pertandingan melawan Argentina di final tadi pagi. Tapi Kubarsi ketika nama dia diumumkan sebagai pemain muda terbaik ya, banyak yang sudah menyatakan bahwa ini pantas, luar biasa. Rodri sebagai pemain terbaik. Jadi semua titel, semua gelar itu untuk Piala Dunia itu diraih oleh Argentina semua, kalau bisa dikatakan ya di sini. Dan Unai Simon menjadi
pemain kiper dalam sejarah Piala Dunia yang hanya kemasukan 1 gol dalam 8 pertandingan. Ya, luar biasa bagi Unai Simon, dan selamat buat Rodri yang mendapatkan Golden Ball, kemudian dengan Kubarsi yang menjadi pemain muda terbaik. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang sudah menebak, terima kasih semua untuk atensi Anda, sudah memberikan banyak juga ya untuk tebak-tebakan ini dalam iseng-iseng berhadiah. 5 menang, masing-masing 200.000 untuk uang pulsa saja, uang bakso buat teman-teman. Bersabar sekali lagi karena masih dihitung, karena banyak sekali yang menebak dengan 1-0 untuk Spanyol, karena banyak. Setelah di sini kita akan undi ya, karena ini cuma pilih 5, jadi dari sekian banyak kalau ada misalnya 400 jawaban benar, 1000 jawaban benar, ya kita harus undi mencari 5. Makanya kita akan tambah, kita akan lihat nantinya kalau memang akan banyak kita tambah 1-2 lah untuk buat teman-teman semua. Jadi kita akan umumkan ya mungkin besok ya teman-teman. Setelah ini kita lihat nanti semua tim saya yang akan coba lihat, dan kita akan undi. Jadi tidak bisa diganggu gugat ya, sekali lagi semua hasil undian ini fair ya, tidak punya kepentingan apa-apa, karena kan ini cuma iseng-iseng berhadiah. Jadi yang dapat nanti selamat, yang belum dapat ya tetap tenang, masih ada lagi ke depan, karena ada Piala AFF di depan. Kita akan bikin lagi ya untuk uang pulsa ini ya buat teman-teman ya. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang La Pulga Lionel Messi yang gagal untuk bisa mengangkat trofi dan menjadi pemain terbaik, juga gagal menjadi pencetak gol terbanyak, juga gagal, dan dia dipaksa tidak bisa mencetak gol sepanjang laga, dan juga tidak bisa memberikan assist buat teman-teman bisa menjadikan gol. Ada lagu Argentina yang lebih terkenal yang teman-teman mungkin tahu, apalagi yang sudah merasa dia 40 tahun, Don't Cry For Me Argentina, Don't Cry For Me Argentina. Nah itu kan lagu yang bagus. Jadi Messi sudah tidak perlu berlama-lama untuk bersedih, untuk bisa menangis, karena Messi tetap menjadi pemain terbaik di dunia yang pernah lahir. Tidak ada lagi pemain lain yang bisa seperti dia akan bermain dengan banyak prestasi yang sudah diambil, sudah disematkan kepada Lionel Messi ini yang sebagai pemain luar biasa di planet ini. Oke, wassalam.